Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sore hari ini pertemuan ketujuh pembacaan dan penjelasan syarah dari Risalah Tauhid karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu taala anhu yang mensyarahi risalahnya Syekh Arslan radhiyallahu taala anhuma wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharain. Amin. Qal wa'lam anna lahum syari'atan wa hiya an ta'budahu ta'ala wa tariqatan wa hiya an taqsidahu bil ilmi wal amali wa haqiqatan ay al ilmi wal amali wa hiya an tashhadahu binurin istawda'ahu fi suwaida'il qalbi. Beliau melanjutkan, ketahuilah bahwasanya para ulama sufi memiliki definisi yang sedikit lebih spesifik dibandingkan ulama yang lainnya. Meskipun tidak bertentangan ya, tapi ini spesifik. Mereka memiliki definisi bahwasanya bagi mereka syariat itu adalah wahya an ta'budahu. Yang disebut sebagai syariat adalah engkau menyembah Allah. Jadi ilmu ubudiyah itu syariat. Ilmu ubudiyah itu mulai dari awal bab fikih sampai akhir. Itu seluruhnya. Itu yang disebut sebagai syariat. Wa tariqatan wa hiya an taqsidahu bil ilmi wal amal. Kemudian menurut ulama sufi itu ada yang disebut sebagai thariqah. Thariqah itu jalan. Maka nanti ada tarekat-tarekat yang berkembang sampai sekarang itu perkembangan dari ilmu tasawuf ini. Ya. Thariqah bagi ulama sufi adalah engkau bertujuan ke Allah. Mengikhlaskan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara ilmu dan amal. Mengamalkan apa yang telah dipelajari, kemudian semuanya difokuskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap beribadah, tetap. Enggak ada yang namanya thariqah enggak beribadah, tetap beribadah. Karena beribadahnya itu syariat. Kemudian beribadahnya pakai mazhab apa? Bebas. Yang penting mazhab-mazhab yang mu'tabar. Di zamannya atau di zaman kapanpun. Yang penting beribadah. Lah bedanya apa? Kalau demikian ulama sufi dengan orang pada umumnya, bedanya adalah mulai dari hitoikohnya sama hakikatnya ini. Karena orang sufi, ulama sufi bukan mencukupkan diri dengan ibadah saja. Tapi bagaimana ibadah ini dibuat agar bisa mendekatkan diri pada Allah. Bukan sekedar ibadah. Karena itu ada taksidahu. Engkau menuju Allah. Jadi sholat itu benar-benar dihadirkan hatinya, benar-benar ingin menghamba pada Allah. Menuju Allah. Makanya taksidahu. Taksidahu itu artinya menuju Allah. Apakah mungkin orang yang beribadah saja tidak menuju Allah? Sangat mungkin. Orang ibadah sebagaimana pada umumnya, tapi tidak ada niatan untuk mendekat, tidak ada niatan untuk menggapai makom-makom mahabbah, kecintaan, makom syauq, rindu. Bagaimana dia mulai mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya esa, itu bisa. Karena banyak orang melakukan syariat, tapi di dalam hatinya tidak ada niatan untuk menuju kepada Allah. Kok bisa? Karena di dalam hadis Jibril itu mengatakan, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak.
engkau beribadah sampai engkau seolah melihat Allah. Makom musyahadah. Kalau tidak mampu, di makom musyahadah di belakangnya itu makom muraqabah, merasa diawasi. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika tidak mampu untuk bisa menyaksikan Allah, paling tidak di makom muraqabah, merasa diawasi. Berarti mafhumnya, pengertian terbaliknya, ada orang beribadah tanpa musyahadah. Ada orang beribadah tanpa muraqabah. Sholatnya ya seperti biasa, rukun syaratnya terpenuhi, tapi tidak ada musyahadahnya, tidak ada muraqabahnya. Lah musyahadah dan muraqabah dicapai lewat apa? Lewat thariqah, lewat jalur. Jalurnya apa? Jalurnya antaksidahu. Kamu menuju Allah. Maka kemudian diterjemahkan oleh para ulama sufi dengan beragam suluk, dilatih agar la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Pesannya Nabi kepada salah seorang sahabat, hendaklah lisanmu terus basah dengan zikir. Karena itu para ulama sufi menyusunnya bagaimana ada wazifah, ada tugas-tugas zikir berapa kali. Itu namanya latihan, suluk, riyadhah. Terus bagaimana caranya agar hatinya mulai bersih, mulai agak terbuka dengan cara mengurangi beberapa kenikmatan duniawi. Maka dengan cara riyadhah, dengan cara puasa. Makanya ada beberapa puasa macam-macam. Ya, itu intinya menuju kepada Allah dengan ilmu dan amal. Makanya perbuatannya, amal perbuatannya ya apa yang telah digariskan oleh Nabi seluruhnya. Hanya saja diniatkan untuk menggapai musyahadat dan muraqabah. Ya. Wah hakikatan kemudian para ulama sufi juga memiliki hakikat. Ay al-ilm wal amal. Ini salah ini. Maksudnya hakikat ilmu dan hakikat amal. Ketika hakikat itu memulai jalur syariat, thariqah, dan hakikat. Jalurnya demikian. Hakikat yang dimaksud oleh ulama sufi adalah wahiyya antashhadahu. Hakikat adalah engkau sudah bisa menyaksikan Allah. Apakah menyaksikannya dengan beragam cara? Itu nanti, urusan nanti. Menyaksikan tajalli dan sebagainya. Yang pasti ada harus bertujuan untuk bisa musyahadah. Karena hadisnya jelas. Anta abudahu ka'annaka tarahu. Menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Lah bagaimana itu? Apakah mungkin Nabi mengajarkan kepada sesuatu yang mustahil? Tidak mungkin. Berarti ada memang fokus tujuan yang dipasang di depan, bahwasanya harus menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan beragam cara yang telah dijelaskan oleh para ulama. Hakikat adalah engkau menyaksikan Allah dengan apa? Binurin, dengan cahaya. Cahaya mata batin. Binuril basirah, bukan mata zahir tapi mata batin. Istauda'ahu fi suwaida'il qalbi, dengan cahaya yang Allah simpan, Allah titipkan pada lembaran hati. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa medis sekarang, saya baru dengar ilmu psikologi itu kan ada kaitannya dengan itu. Sebenarnya al-qalbu di sini itu lebih tepatnya ke jantung. Karena ternyata ada semacam suara Tuhan di jantung, bukan di hati. Karena sebenarnya al-qalbu itu dalam bahasa Arab itu bisa kita terjemahkan hati ataupun jantung sebenarnya. Nah, kalau di definisi di Ihya Ulumuddin, kemudian di definisi para ulama sufi, qalbun itu lebih dekatnya ke jantung sebenarnya. Karena di sana itu para ulama sufi juga punya amalan tarekat ketika la ilaha illallah kan menghadap ke kiri atau ke kanan kan. Ada akhirnya dihadapkan ke jantung. Itu itu ini itu lokasi jantung. Kalau hati itu agak ke bawah. Jadi terjemahannya yang jelas itu adalah jantung. Karena ternyata dijelaskan juga di Ihya Ulumuddin, itu digambarkan al-qalbu itu yang mengatur peredaran darah. Ternyata itu adalah tugas jantung, dia memompa.
Lah, di sana itu ada namanya sir. Di jantung itu ada sir. Yang ternyata ketika penelitian sebagaimana Dr. Aisyah pernah menerangkan, itu ternyata diteliti di sana ada semacam suara Tuhan. Itu yang disebut sebagai bahwasanya al-qalbu atau hati itu tidak bisa berbohong. Itu ada di situ. Di jantung. Kalau lokasi secara fisiknya di jantung. Lah, engkau menyaksikan Allah dengan cahaya yang Allah titipkan pada lembaran jantung. Itu maksudnya di situ. Jadi setiap orang mau melakukan maksiat ataupun dosa, itu sebenarnya yang pertama kali dia berbohong itu berbohong pada dirinya sendiri yang ada diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, yaitu di jantung. Makanya dia membohongi hati nurani. Orang berbohong itu kan bisa berbohong kepada orang lain. Dia tidak bisa berbohong pada hati nuraninya. Makanya hati nurani. Itu udah definisi di dalam ilmu tasawuf. Nurani, cahaya. Hati maksudnya, al-qalbu maksudnya jantung. Lokasinya sebenarnya di jantung. Karena di dada ya, bukan agak ke bawah. Kalau ke bawah ke lambung. Ya. Jadi seperti itu. Jadi menyaksikan Allah dengan cahaya yang dititipkan Allah ada di situ di bagian di jantung itu, yang mana di sana semacam ada suara Tuhan. Makanya kadang itu orang itu merasa dinasihati oleh dirinya sendiri. Itu maksudnya adalah suara di dalam jantungnya, suara di kolbunya. Paham enggak? Wa anna kulla batin lahu zahir. Ketahuilah bahwa saya setiap hal yang batin itu memiliki hal yang luar, ada zahir. Wa aksahu, demikian juga sebaliknya yang zahir memiliki hal batin. Amalia zahir, salat, puasa, zakat itu memiliki makna yang batin. Demikian juga amalia batin, misalnya tentang sabar, syukur, tawakal, itu amalia-amalia yang batin. Dia memiliki zahir. Lah zahirnya itu saling. Jadi orang itu tugasnya, orang muslim agar meningkat level keimanan, ketakwaan, level makom-makomnya, dia berusaha untuk menyelaraskan apa yang ada di zahir sekaligus apa yang ada di batin. Jangan sampai luarnya sholat, dalamnya tidak sholat. Ketika dalamnya syukur, diusahakan luarnya juga nampak mengikuti syariat seolah-olah syukur juga. Makanya definisi keikhlasan menurut ulama sufi itu kan an yastawiya indahu zahirun wa batin. Definisinya para ulama demikian. Ikhlas, tulus, menghamba pada Allah itu adalah ketika zahir dan batinnya selaras. Kalau zahirnya lebih bagus dibandingkan batinnya, cenderung munafik. Ya, kalau batinnya lebih bagus daripada zahirnya, kurang manfaat. Kenapa? Karena nanti akan menjadi tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan. Jadi orang memiliki makom syukur. Dia syukur sebenarnya, tapi mimik mukanya, ibadahnya tidak menunjukkan kesyukuran seperti itu. Maka kurang manfaat. Nah, beliau mengatakan wasyari'atu zahirul haqiqatu wal haqiqatu batinuha. Syariat itu sebenarnya bagian luar dari hakikat. Jadi ketika orang menyaksikan Allah, yang mana yang menyaksikan itu batinnya, maka penyaksiannya itu ketika dia menjalankan syariat dengan tepat. Tapi dengan cara ini, dengan cara torikoh. Paham nggak? Kalau syariat saja tidak bisa langsung ke hakikat. Karena harus ada proses kita niat. Niat bertujuan untuk menghamba. Niat bertujuan untuk mencapai makom. Bahasa kasarnya ada niatan untuk menjadi wali kalau dalam bahasa Gus Baha itu. Karena begini, karena kalau nabi tidak bisa diusahakan, kalau wali bisa diusahakan. Kita berusaha untuk membersihkan diri agar mencapai makom-makom seperti para walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa. Nah, itu torikoh.
Ya, syariat itu bagian luarnya hakikat, artinya front line-nya hakikat itu syariat. Wal haqiqatu batinuha. Hakikat itu batin, bagian dalam dari syariat. Artinya orang tetap sholat, tapi dalamnya itu berbeda sambil menyaksikan. Sholatnya orang yang telah wusul, telah menyaksikan Allah dengan sholatnya orang yang biasa-biasa saja itu jauh berbeda. Jauh berbeda. Makanya digambarkan di dalam banyak riwayat, para sahabat itu banyak yang ketika sholat itu dia sudah tidak sadar terhadap dunia seisinya. Karena Nabi sendiri mengatakan 2 rakaat sholat sunnah itu lebih baik dari dunia seisinya. Artinya memang lebih lezat, lebih nikmat dibandingkan dunia seisinya. Sebagian sahabat ada yang perang, kemudian badannya tertusuk oleh tombak atau kena panah. Kemudian dia mau dicabut, zaman dulu belum ada obat bius, nggak kuat dia dicabut. Maka dia ngomong ke kawan-kawan yang para sahabat yang lain, biarkan saya sholat dulu, nanti ketika saya sholat cabut panahnya. Beneran ketika sholat sudah hilang, sudah benar-benar menyaksikan Allah. Nikmatnya mata batin menyaksikan Allah itu sehingga apa-apa yang kita rasakan secara zahir, secara fisik itu nggak kerasa, dicabut biasa aja. Jadi badannya dilukai karena dicabut tombaknya atau panahnya itu nggak kerasa ketika sholat. Itu terjadi. Nah itu bedanya. Makanya kita nggak bisa mengatakan bahwasanya loh para sahabat sholat pada umumnya nggak berbicara soal makom dan sebagainya. Kenapa sekarang kita berbicara soal makom, ilmu tasawuf macam-macam? Itu berarti kurang baca. Itu berarti kurang baca. Para sahabat itu juga mengalami hal-hal seperti itu karena itu yang diwariskan, diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kaitannya dengan musyahadah. Nah, bagaimana bisa misalnya orang yang tidak musyahadah kepada Allah, ketika sholat dia benar-benar nggak sadar apapun, bahkan dicabut tombak dari tubuhnya pun nggak kerasa. Itu kalau nggak orang musyahadah kepada Allah tidak mungkin. Sekarang dicoba, nggak akan mampu. Karena musyahadahnya levelnya berbeda. Ya. Kemudian itu kejadian-kejadian yang dialami para sahabat, para tabiin kaitannya dengan hal ini, itu akhirnya disimpulkan, dibahas, dikembangkan oleh para ulama sufi. Akhirnya muncul kitab-kitab tasawuf. Jadi kitab tasawuf juga sumbernya dari sahabat, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Quran dan hadis. Dari pengalaman mereka bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana mereka menjalankan riyadhah dan suluknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wahuma mutalazimatani ma'an, syariat dan hakikat itu beriringan bersama-sama. Fasyari'atun bila haqiqatin atilatun. Syariat saja tanpa hakikat itu kosong. Wa haqiqatun bila syariatin batilah. Hakikat tanpa syariat itu batal, runtuh. Wa mathalu ats-tsalatsata bil juzah atau jauzah. Para ulama sufi memisalkan 3 hal ini, syariat, thariqat dan hakikat itu dengan buah kelapa. Ini juga diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fasyari'atu kal qishri adz-dzahir. Syariat itu bagaikan kulit luar yang tebal itu. Makanya dia amalannya banyak. Salat, zakat, puasa zahir, tampak seperti kulit luar. Wat tariqa kalubbil khafi. Tarekat, tarekat itu bagaikan isi yang samar, yang tidak tampak dari luar. Ada dagingnya. Jelas ya? Wal haqiqah kadduhnil ladzi bi batinul lubbi. Sedangkan hakikat itu seperti minyak yang terkandung di dalam isi dagingnya. Ya kan bisa dijadikan minyak kelapa itu kan bisa. Itu hakikat itu merasuk kepada tarekat. Jadi tanpa kita berhasil mencapai tarekat, tidak mungkin kita berhasil
mencapai hakikat. Jadi untuk menggapai hakikat melalui jalur thariqah, karena itu disebut sebagai thariqah. Thariqah itu jalan, jalur. Fala yutawassal ila lubbi illa biharqil qishri. Biharqil qishri. Tidak mungkin bisa mencapai daging, yaitu mencapai thariqah, kecuali dengan membelah kulitnya. Artinya melalui jalur syariat, tetap sholat, tetap zakat, tetap puasa pada umumnya. Wala ila duhni illa bitaqil lubbi. Dan tidak mungkin bisa mencapai ke minyaknya, bisa menghasilkan minyak kecuali dengan menggerus atau menggeprek atau ya menggeprek itu. Menggeprek dagingnya, isinya. Ya, sehingga menghasilkan minyak. Ya. Jadi selalu seperti itu. Ada orang mencukupkan diri hanya pada luarnya saja karena dia tidak memiliki thariqah. Dia tidak memiliki pengetahuan dan ada himmah untuk menggapai makom musyahadah. Dengan cara memang bertujuan kepada Allah. Dengan cara dia suluk, dengan cara riyadhah. Tanpa suluk, tanpa riyadhah, kemungkinan besar tidak akan mencapai musyahadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dituju oleh ulama sufi bukan sekedar ibadah, tapi ketulusan ibadah. Bahwa ibadah ini bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Wal khalqu aksam. Manusia itu ada beragam macam, beragam jenis makhluk ya, maksudnya masuk manusia di sini. Ada yang du'afa, orang-orang lemah. Wahumul awam, orang awam. Mereka adalah orang awam. Manusia yang lemah kaitannya dengan marifat ini adalah pertama adalah orang yang lemah. Mereka orang awam, dia hanya menjalankan syariat apa adanya. Tidak memiliki pengetahuan bahwasanya ada makom di luar itu yang bisa meningkatkan dia pada makom selanjutnya. Karena tidak ada yang menjelaskan. Sehingga tidak tergerak. Kalau tidak tahu sama sekali memang tidak tergerak. Ya, itu orang awam, orang yang lemah. Kemudian orang lemah ini meningkat sebenarnya kalau dia sudah punya pengetahuan bahwasanya ada musyahadah yang perlu digapai karena itu adalah yang namanya halawatul iman yang diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia meningkat, ingin berusaha untuk meningkat. Nah, sampai nanti kalau dia meningkat melalui jalur thariqah, maka dia nanti akan menjadi orang yang spesial ketika sudah bisa menggapainya. Wah, khawas. Kelompok yang kedua, ragam yang kedua, wahumul aulia. Jadi orang yang belum wali di dalam kacamata tasawuf itu masih orang awam. Walaupun dia orang alim secara zahir. Walaupun. Karena dia belum tuntas menjalankan thariqah dan belum tuntas menggapai syariat. Khawas itu adalah orang yang wali. Kaum khusus itu wali. Tugasnya berbeda dengan ulama. Ada juga ulama yang sekaligus wali, ada yang ulama saja, tapi belum wali. Ada yang wali saja, tapi bukan terkenal sebagai seorang ulama. Dia ulama, tapi ulama yang kaitannya dengan hal-hal yang batin. Itu bisa jadi, bisa. Dan tugasnya berbeda, jangan disamaratakan. Tidak semua orang yang ceramah di mana-mana itu wali. Kebanyakan malah bukan wali. Orang yang ahli fikih juga nggak semuanya wali. Kebanyakan malah bukan wali. Tapi wali itu level tertentu kaitannya dengan level musyahadah. Wa khawasul khawas. Dan ada yang VVIP, yang spesialnya spesial. Wahumul ambiya. Mereka adalah para nabi. Tapi selain nabi juga ada. Kalau kaitannya dengan umatnya Nabi Muhammad SAW, itu kan ada sebuah hadis yang redaksinya bermasalah tapi itu maknanya benar. Ambiya ubani Israil, ulama ummati ke ambiya ibani Israil, al hadis kama qol. Rasul mengatakan ulamanya umatku, maksudnya para walinya, seperti
para nabinya Bani Israel. Artinya dia memiliki level-level tugas yang mirip dengan tugasnya para nabi Bani Israel. Ulamanya lokal. Kan nabi-nabi zaman dulu kan lokal. Yang internasional itu hanya Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi sebelumnya itu hanya dakwah di kaumnya secara lokal. Nabi Isa itu hanya dakwah di Bani Israel. Karena dia diutus untuk Bani Israel. Tugasnya memang hanya ke Bani Israel saja, tidak ke yang lain. Makanya kita saksikan para ulamanya Nabi Muhammad SAW, wali-walinya juga. Itu kan ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Ketika ulama Jawa itu masih ditaruh di Sulawesi, belum tentu diterima. Ulama Sulawesi taruh di Jawa, belum diterima. Ada wali di Jawa, kemudian ditaruh di Arab, belum tentu diterima. Karena memang sejak dari awal Nabi mengatakan levelnya para wali, ulamanya Nabi Muhammad, ulamanya umatnya Nabi Muhammad, itu levelnya seperti apa? Seperti ulamanya Bani Israel yang mana jangkauannya lokal. Oh, tapi Ustadz ini ada ulama yang nasional. Dia diterima di Jawa, diterima di Nusantara seluruhnya. Coba dibawa ke Arab, diterima nggak? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena sudah dinas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak perlu bercita-cita sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk mengglobal seperti Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin, mustahil. Karena sudah dikasih makom batasan oleh Nabi, ya dikasih makom batasan oleh Nabi, jangkauannya umat itu seperti jangkauan lokalnya nabi-nabi zaman dulu. Paham nggak? Seperti itu. Nah, khawas orang yang spesial itu seperti para nabi dan para walinya yang sempurna. Ada wali yang disebut sebagai wali kutub. Nah, level-level ini bisa jadi dia levelnya seperti dia dia mewarisi keadaannya nabi dalam arti makom Muhammadi meskipun bukan nabi tapi wali. Dia yang disebut sebagai wali kutub dan itu mungkin menjadi yang nasional, jangkauannya nasional. Ditaruh dimanapun dia tetap diakui, tetap bermanfaat. Ya. Tapi jangan mengingkari bahwasanya ada ulama, bahkan ada wali yang memang lokal, memang tugasnya lokal. Ya, tugasnya lokal itu ada. Jangan memaksakan diri untuk menjadi global. Karena memang sudah diberi batasan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu sudah diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada awam, ada wali, ada juga para nabi dan pewarisnya nabi, yaitu kaitannya dengan wali-wali yang makomnya makom tinggi. Wa yatarattabu ala dzalika qauluhu. Hal tersebut efeknya apa? Efeknya adalah apa yang diisyaratkan oleh beliau di dalam teksnya berikut ini. Asy-syari'ah ju'ilat laka ayyuhad dhaif. Syariat itu dijadikan untukmu wahai orang yang lemah. Nah, golongan orang awam. Jangan salah paham ya. Nanti berarti wali dan para nabi itu nggak mengamalkan syariat. Mengamalkan, tapi yang dijadikan secara spesial, secara khusus itu untuk orang lemah. Paham nggak? Nah, kalau orang yang khusus dan khususnya khusus, itu sudah melewati. Dalam arti bukan meninggalkan, tapi sudah melewati. Sudah melewati makom syariah, dia menuju syariah yang bersama dengan tariqah. Yang bersama dengan musyahadah. Harus paham. Jadi seolah-olah membaca teks ini salah paham. Berarti yang mengamalkan syariat hanya orang awam. Wali tidak butuh syariat. Tidak demikian. Itu salah paham. Ya, syariat dijadikan untukmu secara spesial. Karena yang makom setelahnya itu syariat sekaligus toriko sekaligus musyahadah. Kalau yang hanya syariat saja, itu kamu bagiannya. Wahai orang yang lemah. Syariat dijadikan untukmu, wahai orang yang lemah, hatta tadlumahu minhu bihi ta'ala lak. Sehingga engkau meminta
Engkau meminta pada Allah Subhanahu wa taala untukmu. Ya. Jadi kamu meminta kepada Allah tapi agar Allah memberi rahmat untukmu, agar diberikan taufik agar kamu bisa beribadah. Syariat itu dijadikan untukmu sehingga kamu meminta kepada Allah agar kamu diberikan taufik dan hidayah agar bisa menjalankan syariat. Tapi fokus ke kamu, ke dirimu, belum bisa keluar dari dirimu, belum bisa keluar dari wujudmu. Dengan cara apa? Bi'an tatlubahu bi ikhlas. Dengan cara engkau meminta pada Allah dengan ikhlas. Wasidq dan tulus. Wa illa fahiya alaika lalaka. Jika tidak, artinya dengan tidak ikhlas, artinya ibadah kamu nggak ikhlas. Ibadahnya demi riya, ibadahnya supaya disebut orang ini ahli ibadah, bukan karena apapun. Artinya beda antara zahir dan batinnya. Fahiya alaika lalaka. Syariat itu justru akan menjadi laknat bagimu, bukan menjadi rahmat bagimu. Karena nggak ikhlas. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Kok ibadah tapi tetap bisa menjadi laknat? Bisa. Dalilnya jelas dalam kaitannya dengan puasa. Puasa kan ibadah. Kam min shaimin laisa min saumihi illal ju' wal atas. Rasul mengatakan demikian. Berapa banyak orang puasa tidak mendapatkan balasan puasa kecuali hanya lapar dan haus. Itu laknat. Sudah haus, sudah lapar, nggak dapat pahala. Karena apa? Karena tidak menjalankan dengan syarat dan rukunnya dan juga tidak meninggalkan dosa-dosa yang telah digariskan untuk ditinggalkan ketika puasa. Tetap gibah, tetap tidak mengendalikan emosi, tetap dia hasut kepada orang lain. Itu dosanya lebih besar dibandingkan yang lain. Lah, kalau di makom syariat, makomnya masih lemah, memang demikian. Engkau meminta kepada Allah agar Allah memberikan kamu kekuatan bisa menjalankan syariat. Itu pun nggak berjalan mulus. Harus kamu lakukan dengan ikhlas. Dengan ketulusan. Kalau tidak malah berbalik menjadi laknat. Dan fokusnya syariat di sini makomnya orangnya masih lemah. Itu fokusnya untuk dirinya agar dia beribadah, agar dia merasa punya peran pada Allah Subhanahu wa taala, menumpuk pahala. Ya, itu makomnya makom awal. Sampai dia kemudian setelah makom ini baru mendapatkan pengertian bahwasanya perlu menuju ikhlas kepada Allah, menuju Allah, mendekatkan diri pada Allah, sehingga dia menggunakan torikoh. Kemudian setelah torikoh, dia konsisten dengan beribadah, riyadhah, dan suluk. Dengan torikoh bertujuan menuju Allah, maka dia menggapai hakikat. Wal haqiqatu lahu ta'ala hatta tatlubaha ta'ala bihi lahu. Hakikat itu untuk Allah. Sehingga engkau meminta hakikat dengan Allah untuk Allah. Jadi Allah, kamu musyahadah kepada Allah sehingga apa? Sehingga engkau melihat Allah. Sehingga seluruhnya tidak ada selain Allah. Sehingga merasakan bahwasanya wujud apapun tidaklah wujud kecuali dengan wujudnya Allah. Yang wujud secara hakikat hanya Allah. Wujudmu bukanlah wujud hakikat, hanya wujud pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikat demikian karena sudah musyahadah dengan berbagai makom yang telah disebutkan. La bika lahu wa la bihilak. Hakikat itu engkau memintanya untuk Allah. Dalam arti bukan Allah butuh itu, tapi murni mengisbat Allah wujud. Bukan mengisbat, menetapkan eksistensimu. Menunjukkan eksistensimu. Menunjukkan bosnya kamu punya peran. Bukan itu. Tapi demi ibadah, ya karena Allah. Sehingga andaikan dibuka hijab, manusia seluruhnya diberikan berita dari langit,
Semuanya dijamin masuk surga tanpa beribadah sekalipun, tanpa sholat sekalipun andai kata. Maka orang yang menggapai musyahadah ini dia tetap sholat. Karena tujuannya bukan surga, bukan neraka. Bukan tujuannya menuju surga atau menghindari neraka. Tapi ibadah murni lillahi ta'ala. Andaikan dibuka hijab, dijamin surga, tidak perlu beribadah, orangnya khusus yang udah level musyahadah ini tetap sholat. Beda dengan orang yang lemah. Karena tujuannya itu untuk mewujudkan eksistensi dia, kenikmatan surga dan dunia, kaitannya dengan nantinya apa dicapai nantinya di akhirat. Maka ketika andai kata dibuka hijab, kemudian diberikan jaminan seluruhnya, walaupun tidak beribadah akan masuk surga, orang yang lemah tidak akan beribadah, tidak akan sholat. Coba lihat, ada sebuah makolahnya Sayyidina Ali menunjukkan bahwasanya makom musyahadah beliau telah sangat tinggi. Beliau mengatakan, andai kata saya diberitahu bahwasanya besok saya telah meninggal, maka saya tidak akan menambah ibadah saya lagi. Maksudnya apa? Beliau beribadah sudah makom maksimal yang beliau sanggup. Bahkan walaupun dibuka hijab, diberitahu besok meninggal, tidak ada waktu lagi untuk menambah ibadah karena sudah benar-benar maksimal. Dan ibadahnya ditujukan kepada Allah, nggak takut mati, nggak takut neraka, nggak berharap surga. Makomnya Sayyidina Ali. Andai kata diberitahu besok meninggal, maka aku tidak akan menambah ibadahku. Bukan berarti malas, enggak, karena sudah maksimal sebelumnya, enggak terikat dengan apapun kecuali terikat dengan Allah. Jadi ibadahnya lillahi ta'ala hanya demi Allah, bukan mewujudkan eksistensi dia, hanya mengisbat semuanya kepada Allah, karena semuanya milik Allah, yang menciptakan Allah, wujud hakiki hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Sayyidina Ali. Makamnya demikian. Hakikat itu engkau meminta hakikat untuk isbat wujudillah. Untuk menetapkan wujudnya Allah, kamu enggak wujud, yang wujud hanya Allah. La bikalahu, bukan dengan kamu untuk Allah atau dengan dia untuk kamu. Tidak ada bahasa kamu. Semuanya Allah, 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 Allah. Itu kaitannya dengan musyahadah. Haitsu la hin wala ain. Sekira tidak ada lokasi, tidak ada waktu dan juga tidak ada ruang. Bikhilafi syariah, beda halnya dengan syariat. Jadi hakikat untuk Allah di mana Allah dimensinya tidak terkungkung ruang dan waktu. Semuanya milik Allah, diciptakan Allah, kita seluruhnya juga diciptakan oleh Allah. Wujud kita tidak wujud hakiki, yang wujud hakiki hanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Fasyari'atu likauniha amrun bi'a'malin syar'iyyatin laha hudud. Syariat, karena syariat itu merupakan perintah untuk amal-amal yang syariat. Sholat, zakat, puasa. Untuk amal-amal yang syar'i, yang memang digariskan oleh Nabi, digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena merupakan perintah amal, perintah ubudiyah, maka laha hudud, dia memiliki batasan. Syariat itu ada batasannya. Syariat itu dengan bahasa ringkas adalah batasan-batasan. Laksanakan, tinggalkan. Itu syariat. Laksanakan, tinggalkan. Kakaunis sholati rakaataini au thalathan. Seperti sholat itu 2 rakaat, 3 rakaat, atau 4 rakaat. Ya, nggak boleh sholat di luar yang telah digariskan. Karena sejak dari awal syariat, ibadah, ubudiyah itu kaitannya dengan aturan. Dengan SOP. Selain itu, wajihat dan sudut pandang. Syariat itu aturan sekaligus sifat atau sudut pandang. Likauniha fardun, karena terkadang ada ibadah yang fardu, au naflan, atau sunnah. Mu'akotannya memiliki waktu, au ghairu mu'akot, atau yang tidak memiliki waktu. Syariat itu batasan yang memiliki sifat tertentu.
Ada sholat yang fardu, ada sholat yang sunnah, ada ibadah yang terikat dengan waktu, ada ibadah yang tidak terikat dengan waktu. Wadhkurullaha dzikran katsira. Berzikir kepada Allah secara banyak. Qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim, yang tidak terikat dengan waktu. Baik berdiri, duduk atau sedang tiduran. Itu seluruhnya adalah ibadah yang tidak terikat dengan waktu. Syariat demikian. Itu syariat, karakter syariat demikian. Wal haqiqah la had walajiyah. Hakikat tidak ada batasan, tidak ada sifat, tidak ada sudut pandang. Laha, bagi hakikat. Li'annaha sirrun ma'nawi, karena hakikat itu adalah rahasia yang maknawi. Karena itu sebuah rasa. Karena itu sebuah apa yang dirasakan oleh salik, oleh murid, oleh seorang hamba yang benar-benar menghamba hanya untuk Allah, bukan untuk kenikmatan surga ataupun menghindar dari neraka, hanya untuk Allah. Karena itu nggak ada batasan. Wali annal qa'ima biha arifun billah. Karena orang yang menegakkan hakikat itu yang disebut sebagai arif billah, yang telah melalui makom musyahadah. Qad a'radu an hududil basyariyah. Dia sungguh berpaling dari kenikmatan kemanusiaan, bagian-bagian manusia. Manusia umumnya takut neraka, menginginkan surga. Sudah tidak keinginan itu, karena inginnya tujuannya hanya Allah. Li'annahu fi maqamil jam'i. Orang yang arif billah ini berada di makom jam'. Ingat, farak yang pertama itu makom yang belum musyahadah. Ketika sudah jam' itu makom musyahadah awal. Nanti setelah meningkat itu namanya ada makom jam'ul jam'i atau fana'ul fana'. Itu mirip dengan farak tapi beda karena dia telah merasakan jam'. Jadi jam' itu adalah makom yang matlub, yang dituju, yang dianjurkan kalau mampu bisa masuk ke sana. Artinya orang itu sebagaimana anjuran Rasul, anta budallah ka'annaka tarahu. Seolah-olah engkau melihat Allah. Kan nggak semua orang bisa kan, berarti memang nggak semua orang berhasil. Atau nggak semua orang juga menuju seperti itu. Ya. Orang tersebut telah berpaling dari bagian-bagian manusiawi karena dia semuanya hanya kepada Allah. Li'annahu abadan yatlubullaha billahi lillah. Orang yang sudah mencapai makom jama' atau fana ini, dia itu meminta Allah, bertujuan Allah dengan Allah untuk Allah. Ibadah apa? Untuk Allah. Dengan bantuan siapa? Bantuan Allah. Tujuannya ke siapa? Tujuannya ke Allah. Tujuannya bukan surga, neraka, pahala. Kalau masih levelnya pahala, levelnya ingin mendapatkan hitung-hitungan, oh amal perbuatan ini hitungannya berapa ganjarannya. Itu sebenarnya masih makom syariat. Bukannya buruk, enggak. Itu memang motivasi untuk kebanyakan manusia. Namun ada sebagian orang yang tidak mencukupkan dengan itu. Dia mencari rahasia di balik ibadah ini bukan kaitannya dengan sorga, bukan kaitannya dengan pahala, tapi kaitannya dengan Allah. Maka meminta ketika beribadah bertujuan menuju Allah dengan kekuatan Allah hanya untuk Allah. Famatlubu ghairu mahdud. Karena hanya untuk Allah, maka tujuannya itu tidak terbatas. Karena Allah nggak terbatas. Li'annahul haqqul ma'bud. Karena Allah adalah hak yang disembah, yang tidak terbatas. Wa matlubul qa'im bisyari'ati mahdud. Dan tujuan orang yang menegakkan syariat saja itu terbatas. Kenapa? Karena karakternya syariat terbatas. Beda dengan hakikat. Hakikat nggak terbatas, karena itu tujuannya adalah zat Allah yang nggak terbatas. Al-qa'im bisyari'ati faqat aidunal haqiqah tafaddala alaihi bil mujahadah. Karena itu beliau melanjutkan begini. Bedanya orang yang menyembah masih di level syariat dengan menyembah di level hakikat itu bedanya begini. Al-qa'im bisyari'ati faqat. Orang yang menjalankan syariat saja, ingat ada sajanya. Aidunal haqiqah, artinya tanpa hakikat. Kenapa? Karena orang yang sudah di level hakikat itu juga menjalankan syariat, tapi tidak membatasi diri dengan syariat.
tapi dia menyelami sehingga bertujuan kepada Allah, menyaksikan Allah hanya untuk Allah dengan Allah. Ya. Orang yang hanya menjalankan syariat saja tanpa hakikat, maka tafaddala alaihi bil mujahadah. Allah memberikan fadl kepada dia dengan cara dia mujahadah, dengan cara dia berusaha keras. Jadi fadlnya ke Allah kepada orang yang menjalankan syariat saja itu memberikan dia rahmat kaitannya dengan mujahadah, 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 mujahadah. Ibadah, ibadah, ibadah. Harus mujahadah. Wahiyal qiyam bil ibadati dhahira wa bil ubudiyatil batinah. Orang yang menjalankan mujahadah itu adalah menjalankan ibadah yang zahir dan ubudiyah yang batin. Dia nggak boleh riya. Dia tetap harus khusyuk. Dia harus mencintai Allah. Dia harus tawakal dan sebagainya. Itu ubudiyah tapi yang batin. Belum mencapai makom kasaf belum. Musyahadah belum. Wal ibadatu lin nafsi likauniha zahira wal ubudiyatu lil qalbi likauniha batinah. Ibadah itu bagian dari diri dia karena dia nampak. Wal ubudiyah lil qalbi, sedangkan ubudiyah kaitannya dengan amaliyah batin, dengan hati, dengan kalbu, karena ubudiyah itu adalah pekerjaan syariat yang batin. Pekerjaan syariat zahir disebut ibadah, pekerjaan syariat batin disebut sebagai ubudiyah. Nah, itu orang yang hanya menjalankan syariat itu memang diberikan beban-beban seperti itu. Beda halnya dengan orang yang hakikat. Wal qa'im bil haqiqah tafaddala alaihi bil minnah. Orang yang menjalankan hakikat, ingat, menjalankan hakikat berarti sebelumnya menjalankan syariat dan juga terus menjalankan syariat. Namun dia sudah mencapai di level musyahadah. Ini yang bedanya. Orang yang telah menjalankan hakikat, artinya orang yang telah menggapai makom musyahadah, maka Allah tafaddala alaihi bil minnah. Allah memberikan fadl kepada dia, kelebihan bagi dia berupa anugerah. Ai bin nikmat, dengan kenikmatan. Wakila as-sakila. Ada yang mengatakan bin ni'ma as-sakila, dengan nikmat yang luar biasa besar. Wal murad, apa yang dimaksud dengan minnah, anugerah? Orang yang menjalankan hakikat ini, sudah mencapai level hakikat ini, dia mendapatkan nikmat yang luar biasa besar. Yang dimaksud adalah al-ilmul ladunni an-nurani alladhi allamahu Allahu lil arwahina khatabahum biqaulihi alastu birabbikum. Yang dimaksud minnah, anugerah Allah, adalah ilmu laduni yang sebentuk cahaya yang ada pada jiwanya, ada kalbunya, pada kalbu dia, pada jantung dia. Alladzi 'allamahullahu lil arwah, yang Allah ajarkan pada roh, bukan diajarkan pada fisik, tapi diajarkan pada roh. Kapan itu? Hina khotabahum biqaulihi alastu birabbikum. Yang telah dulunya telah diajarkan pada roh-roh ketika hari penyaksian. Ketika Allah beraudiensi kepada mereka seluruhnya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, alastu birabbikum. Bukankah aku Tuhanmu? Nah, ini ada ceritanya, harus diterangkan. Jadi kita seluruhnya itu punya potensi memiliki ilmu laduni. Ilmu laduni ini sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ruh kita seluruhnya, ruhnya umat Islam, ruhnya orang muslim, ruhnya manusia. Ya. Diisyaratkan di dalam Al-Qur'an ketika itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwasanya seluruh manusia yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala rohnya dipanggil Allah, dikumpulkan Allah. Ya, dikumpulkan Allah karena rohnya itu wujud. Roh itu wujud sebelum fisik. Kita belum lahir, kita itu udah ada sebenarnya. Makanya di dalam syair-syairnya Ibnu Arabi, kita itu makhluk yang telah ada sebelum kita lahir. Maksudnya berbicara soal roh. Karena isyaratnya di Al-Quran jelas. Nah, rohnya umat seluruhnya yang ditakdirkan oleh Allah nantinya menjadi wujud sebagai manusia,
Itu dikumpulkan pada Allah, kemudian Allah bertanya kepada mereka, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Khitabnya, audiensinya kepada ruh. Bukankah aku Tuhan kalian seluruhnya? Mereka menjawab, qalu bala. Ya, kami menyaksikan bahwasanya engkau Tuhan kami. Nah, ketika menyaksikan itu, maka dititipkan ilmu itu kepada ruh. Jadi ruhnya itu sudah menyimpan ilmu laduni. Nah, ilmu laduni itu apa? Ilmu tentang hakikat rububiyah. Yang mana ilmu laduni ini sebenarnya juga ilmu yang telah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Karena itu kadang orang yang mendapatkan ilmu laduni, dia tanpa belajar, dia bisa paham ilmu. Kenapa? Sebenarnya dibuka batinnya, sehingga rohnya itu bisa melihat apa yang dulu sebelumnya sudah disimpan kepada Allah. Karena sebenarnya roh itu adalah kaca yang langsung ketika dihadapkan, itu langsung melihat Lauhil Mahfuz. Sedangkan Lauhil Mahfuz itu berisi kepada semua ilmu yang Allah takdirkan kepada alam semesta mulai dari awal sampai akhir. Karena itu kadang orang memiliki ilmu laduni bisa melihat masa depan, bisa kadang-kadang. Ibaratnya ilmu laduni yang disimpan pada roh, yang mana dia bisa melihat Lauhil Mahfuz sehingga mendapatkan sebagian ilmu-ilmu laduni karena dibuka sebagaimana kadar yang dikehendaki oleh Allah, nggak dibuka lebar seluruhnya. Ya, itu ibaratnya kaca, paham nggak kaca? Kemudian ada Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz di sini adalah buku yang dimana ada tulisan-tulisan tentang catatan takdir seluruhnya mulai dari awal sampai akhir, termasuk ilmu pengetahuan seluruhnya. Ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian ada hijab. Orang yang masih belum terbuka musyahadah itu ruhnya yang bagaikan kaca ini terhijab, tertutup. Dia nggak bisa memantulkan apa yang tertulis itu. Kemudian kalau dia melakukan suluk, maka hijabnya, penutupnya, satirnya dibuka sedikit demi sedikit oleh Allah. Maka mulai memantul sedikit demi sedikit ilmu. Ilmunya ini pantulan dari Lauhil Mahfuz. Paham nggak? Ini diceritakan oleh Imam Ghazali dalam bab Ajaibul Qalbi di Ihya Ulumuddin. Saya nggak ngarang, ini ada kitabnya. Hakikat rububiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Aduh, kalau Wahabi mah rububiyah versi Ahlussunnah dan Wahabi apakah sama maksudnya, Gus? Enggak, beda. Rububiyah di sini kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan perbuatan Allah dan sifat Allah. Tajalli sifat, tajalli zat, dan tajalli af'al. Paham nggak? Jadi makanya ketika para ulama sufi itu mendefinisikan ilmu, mereka itu mendefinisikan ilmu itu beda dengan definisinya ulama kalam dan ulama tasawuf. Makanya jangan nyamain. Ini metodenya berbeda. Kalau yang menggunakan metode kalam untuk membaca tasawuf itu sering salah paham. Karena mereka definisi ilmu aja berbeda. Mereka ketika mendefinisikan ilmu itu definisinya apa coba? Ulama sufi. Izalatul ghafalat anil qalbi. Menghilangkan kelalaian dari hati. Karena bagi mereka ilmu sebenarnya sudah terserap pada roh kita seluruhnya. Kapan? Ketika ada ayat alastu birabbikum, ketika hari di mana roh itu telah dikumpulkan oleh Allah, diberikan pertanyaan, apakah aku Tuhanmu? Itu adalah pertanyaan sekaligus pemberian hakikat rububiyah pada ruhnya. Hanya saja karena roh kita ditakdirkan dilahirkan lewat fisik, kemudian roh kita itu diikat dengan fisik sehingga roh kita dihijab. Cara untuk membuka hijabnya dengan riyadhah, dengan suluk. Ketika sudah suluk akan dibuka sedikit demi sedikit, maka mulai terpantul, ya, tercermin itu ilmu-ilmu yang sebelumnya sudah dipasang. Seolah-olah ilmu itu sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz dan memang sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz seluruhnya. Hanya kita tidak memantul ke hati kita. Paham nggak? Makanya mereka mendefinisikan ilmu itu adalah ilmu laduni. Sejak dari awal definisinya sufi terkait ilmu itu ilmu laduni karena ilmu itu sudah ada pada hati. Makanya mereka cara menggapai ilmu dari apa? Bukan dari belajar.
Artinya ini anu ya, yang titik ekstrim ya. Bukan berarti para ulama sufi itu nggak belajar, belajar. Tapi mereka ketika mendefinisikan ilmu kaitannya dengan ilmu laduni, itu caranya dengan apa? Riyadhah. Cara mendapatkan ilmu dengan membersihkan hati. Ya, karena tujuannya itu membuka tabir yang sebelumnya ini menutupi hati. Ketika dibuka tabirnya, hatinya bagai kaca, maka dia memantulkan apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Karena Lauhil Mahfuz itu skrip catatan yang ditakdirkan oleh Allah dituliskan di lembaran. Makanya disebut sebagai lauh al-mahfuz yang terjaga, tidak bisa gampang diakses. Mahfuz, top secret. Dia adalah skrip penciptaan alam semesta mulai dari awal sampai akhir. Makanya jangan heran ketika ada orang memiliki makom tertentu, dia bisa melihat hal-hal seperti itu bisa. Tapi melihat seperti itu hanya semacam efek ya, bukan tujuan. Karena tujuannya tetap kepada Allah. Karena kadang orang itu diberi kemampuan memiliki ilmu laduni seperti ini, tapi dia tidak didekatkan kepada Allah. Ada. Makanya kita tahu ada orang indigo yang ramalannya benar, itu sebenarnya bukan ramalan. Mungkin ada yang nipu ya, lebih banyak yang nipu, mungkin 70%, 20, 30% lah. Yang nipu lebih banyak dibandingkan yang nggak nipu. Ya, yang nggak nipu itu ada. Lahir dengan kemampuan seperti itu ada. Makanya mereka bisa melihat ketika diwawancara, ada di YouTube juga ada, diwawancara itu kamu melihat seperti itu bagaimana? Seperti serpian-serpian. Jadi seperti satu klip episode tiba-tiba dia ngelihat gitu, kemudian ada episode lagi, lihat lagi, ngelihat lagi. Itu kan sebenarnya dia hatinya itu memang dilahirkan oleh Allah, terbuka sedikit karena mungkin Allah ingin memberikan hujah kepada orang-orang yang seolah-olah mengingkari halal gaib ini, diberikan kepada sebagian orang, bahkan orang itu nggak ibadah, bukan ahli ibadah, bukan terkenal ahli ibadah minimal. Lah, itu kadang terbuka sedikit, makanya kadang lihat, kadang melihat masa depan bener, dia bisa tahu. Makanya 2 tahun yang lalu saya itu udah, karena saya udah percaya dengan orang ini kan, ada sebagian aku lihat tuh track recordnya itu bener. Pilpres itu sudah ketebak. Yang menang siapa? 2 tahun yang lalu. Dia udah ngomong bahwa saya yang menang itu pokoknya latar belakang jenderal. Terus sudah ngomong bahwa dia akan didukung oleh artis yang paling populer di Indonesia, Raffi Ahmad. Udah ngomong tapi nggak nyebut nama ya, nggak by name. Karena itu nggak boleh nyebut nama, itu nggak boleh. 2 tahun yang lalu itu ada orang udah ngomong dan benar hasilnya. Ternyata dia track recordnya itu banyak membantu kepolisian untuk membuka kriminal pembunuhan yang nggak ada buktinya, dia bisa melihat kayak gitu. Dia alhamdulillah memanfaatkannya untuk kebaikan. Karena kalau itu dimanfaatkan keburukan bisa. Jadi dia dilahirkan dengan kemampuan seperti itu meskipun nggak seluruhnya ya, nggak seluruhnya. Jadi kata dia kayak semacam ada skrip, kelihatan di mata dia kayak ada lembaran-lembaran kaitannya dengan masa lalu. Bahkan dia tersiksa, dia ngomong sendiri tersiksa. Dia itu suka sama perempuan, tapi dia ngelihat bahwasanya dia akan putus. Tapi dia nggak bisa menghindar dari takdir itu, tetap dia suka. Ya bayangin, dia tahu nanti dia akan putus, disakiti, diselingkuhi oleh perempuan itu, tapi hatinya nggak bisa berubah. Hatinya nggak bisa berubah, tetap dia suka saat itu menjalani seperti apa adanya. Bagaimana tersiksanya coba? Orang udah tahu kepastiannya bagaimana, tapi dia tetap jalan seperti itu. Seperti kita main bola, tapi kita sudah tahu nanti hasilnya kita akan pasti kalah 2-0 misalnya. Pasti nggak semangat kan? Jadi orang diberi kemampuan itu juga capek sebenarnya. Jadi termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ditutup hijabnya agar nggak melihat seluruh takdir, nggak melihat lauhil mahfuz. Ya, itu semacam rahmat Allah. Karena itu melihat seperti itu, kasaf-kasaf itu kata Syekh Zakaria Al-Ansari di sini itu bukan tujuan, itu efek, salah satu tanda bahwasanya orang itu mencapai makom tertentu. Artinya ada alam goib yang bisa dicapai oleh orang yang telah membersihkan hatinya. Tapi bukan tujuan ya. Bukan tujuan. Makanya mereka biasanya menutupi. Orang kayak gitu, makom-makom seperti itu kadang menutupi. Menutupinya agar tidak melihat seperti itu kadang dengan cara dia melakukan hal-hal yang makruh. Agar apa? Ketika makruh, bagian dari fisiknya, rohnya itu merasakan kenikmatan duniawi. Ketika merasakan kenikmatan duniawi, maka tabirnya, penutupnya itu menebal sehingga dia nggak melihat lagi. Dan itu yang dilakukan yang
populer sekali semacam Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau itu dibuka oleh Allah hijabnya sehingga dia banyak melihat rohnya orang-orang. Lah rohnya ketika rohnya orang-orang ini murid-muridnya yang dia itu kadang itu kurang baik, kadang rohnya itu dipenuhi dengan amarah maka diserupakan rohnya itu seperti anjing. Dipenuhi dengan hawa nafsu diserupakan sebagai babi. Lah orang ngajar terus yang diajar itu babi sama anjing gimana kuat? Nggak kuat. Makanya saya Yasin Fadani ini ceritanya ya, penafsirannya ya. Itu selalu ngerokok. Selalu ngerokok tapi sisa itu, rokok Mesir itu, rokok Arab ya. Kenapa? Karena rokok itu nikmat. Ketika nikmat, dan ini bukan hal yang haram ya. Kalau haram nggak mungkin dilakukan oleh Yasin Fadani. Karena beliau mengambil pendapat yang itu bukan haram, tapi itu makruh. Makruh itu halal, masih halal. Nah, ketika merasakan nikmat, maka fisiknya itu menebal, ruhnya agak berkurang, ditutupi, jadi hijabnya agak tertutupi, sehingga bisa ngajar. Jadi makanya beliau ngajar hadis, itu sambil ngerokok. Ada catatannya itu banyak. Ada juga foto-fotonya ketika di Lirboyo tahun 80-an itu ada. Tahun 70-an, 80-an itu ada. Jadi memberikan ijazah kutubu sita, Sahih Bukhari, Sahih Muslim sambil ngerokok. Itu tujuannya kalau nggak ngerokok, beliau itu nggak bisa ngelihat. Jadi seolah-olah dia ngajar hewan-hewan gitu loh. Makanya khawatir seperti itu menjaga adab sehingga tetap memperlakukan orang pada umumnya. Karena saya Yasin Fadani itu orang alim tahu bahwasanya tujuan Allah menciptakan orang-orang ini tujuannya agar kita muamalahnya secara zahir. Secara zahir. Nah, batin itu kadang efeknya muncul, makanya ditutupi oleh beliau dengan cara seperti itu. Rasul aja ketika mulai menggapai makom-makom fana. Jadi sejak dari awal levelnya makomnya Nabi itu lebih tinggi daripada para wali paling tinggi sekalipun. Tapi ketika itu kan di antara umatnya Nabi itu ada orang-orang munafik dan orang munafik itu nggak diketahui. Nggak diketahui. Jumlah orang munafik itu ratusan. Jumlah orang munafik itu sehingga saya ratusan ya. Ribuan. Ya. Jumlah orang munafik itu awalnya ribuan. Kemudian karena Nabi memperlakukan mereka dengan baik, walaupun Nabi itu tahu kalau mereka itu orang munafik, maka dari ribuan ini 2.000, dari ribuan ini 2.000 orang akhirnya masuk Islam secara benar. Awalnya munafik, kemudian dia benar-benar menjadi Muslim dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Walaupun Nabi tahu itu munafik, tapi tetap diperlakukan sebagai baik. Kemudian dari 2.000 itu menyisakan sekitar 12 orang, sekitar 12 orang. Yang mana yang diketahui, yang diberitahu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya kepada Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman itu hanya sekitar 2 orang, di antaranya Abdullah ibnu Ubay. Ya, Abdullah ibnu Ubay bin Salul itu kan Roisul Munafikin. Zahirnya luarnya baik, dalamnya itu. Jadi Nabi itu tahu makomnya seperti itu. Karena itu ketika satu momen ketika Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam mau berada di makom fana itu Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah ada di antara orang di sini yang bukan dari golongan kita, maksudnya orang. Oh, nggak ada Nabi, steril. Akhirnya Nabi itu terbuka hijabnya sehingga Nabi itu mengucapkan dari lisannya dengan lisan rububiyah. Lisan rububiyah. Ana inda dzanni abdi ana inda dzanni abdi. Hadis-hadis qudsi itu kan momen di mana Rasul sedang makomnya makom fana. Maksudnya ulama sufi gimana? Ketika mengatakan saya berada pada laut ma'rifat sedangkan Nabi di tepi, pada Nabi berada di puncak ma'rifat tertinggi. Redaksinya itu enggak seperti itu. Itu salah paham. Itu saya ketika baca ini salah paham dan benar, dugaan saya itu benar, memang salah paham. Itu dikatakan oleh Ibnu Arabi atau siapa saya lupa. Nabi berada di pinggir, di tepi lautan, sedangkan dia itu lautan. Sedangkan ma'rifatnya wali itu lautan. Nabi berada di gini kan. Wali berada di tengah lautan, sedangkan Nabi itu berada di tepi lautan. Nah kan gini. Ini salah paham. Coba lihat. Lautan itu apa? Lautan coba lihat. Lautan itu kan gini. Luas ya. Tepian mana tepian? Tepian kan melingkar itu seluruhnya.
Maksudnya para sufi mengatakan Nabi itu sudah berada di garis akhir, yaitu di tepi sebelah sana. Lah, wali itu tetap berusaha sekeras mungkin, dia tetap berada di tengah lautan. Lah, orang yang baca itu dikira Nabi itu di tepi di awal. Padahal tepi itu maksudnya tepi di akhir. Tahu nggak? Ini ulama yang mengatakan juga demikian, maksudnya demikian. Aku baca ini ketawa kakak, karena bahasanya para ulama sufi itu memang bersayap. Jadi saya berada di tengah lautan yang mana makomnya Nabi berada di tepi lautan. Kalian berpikir tepi itu maksudnya di awal. Sehingga wali itu berada menjangkau melebihi para nabi. Enggak, maksudnya tepi itu tepi yang sebelah sana. Karena namanya lautan itu melingkar. Paham enggak? Lautan itu melingkar. Tepian sebelah sana itu justru tujuan. Orang berenang dari Laut Jawa ke Madura. Tepinya itu mana? Ya tepinya Jawa dan Madura. Ya, yang dimaksud oleh para ulama sufi tepi tujuan, bukan tepi di awal. Paham enggak? Itu ingin menggambarkan bahwasanya makom dan derajatnya para sufi tidak akan menjangkau makomnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu banyak lah. Itu takwilnya itu banyak sekali dan mereka mengatakan karena indikasi-indikasi kalam-kalam mereka itu sangat banyak sekali kaitannya dengan itu. Ya, oke. Kita kembali lagi. Jadi orang yang memiliki ilmu laduni itu ketika itu sudah ada potensinya masing-masing ketika alastu birabbikum wal musyar ilaihi biqaulihi dan yang diisyaratkan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala wa 'allama adamal asma'a kullaha. Dan Allah memberikan ilmu kepada Adam seluruh nama. Seluruhnya. Nama apa maksudnya? Nama seluruhnya. Maksudnya ilmu seluruhnya. Ilmu seluruhnya sudah diajarkan kepada Nabi Adam oleh Allah. Paham nggak? Jadi proses pengajaran Allah kepada Nabi Adam lewat ilmu laduni. Lewat ilmu laduni. Yang mana yang diajar itu rohnya. Sehingga ketika Nabi Adam tidak melalui proses belajar yang dohir, disuruh menunjukkan nama-nama, dia tahu. Nabi Adam tahu. Malaikat nggak tahu karena nggak diberitahu ilmu laduni. Karena ilmu laduni itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dituju, kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau malaikat berarti lebih alim, belum tentu. Karena dia diberikan ilmu sebatas apa yang ditakdirkan untuk dia. Sedangkan Nabi Adam diberikan ilmu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan rohnya Nabi Adam nama-nama seluruhnya, maksudnya seluruh hal di alam semesta kaitan dengan nama, kaitan dengan ilmu pengetahuan seluruhnya. Nah, beliau mengatakan ini penting. Ilmu laduni itu telah diajarkan kepada ruh sejak hari alastu birabbikum. Illa annahu maghmurun fil arwah. Hanya saja ilmu laduni itu tertutup di ruh. Ya seperti saya ceritakan, tertutup di ruh. Masturun bidzolamil wujud wasawaghilit tabiah. Tertutup dengan gelapnya wujud eksistensi alam semesta. Wasawaghilit tabiah. Dan tabiat-tabiat hal-hal natural yang menghalangi, yang menyibukkan diri. Makanya kalau ingin menggapai ilmu laduni harus menghilangkan belenggu-belenggu kemanusiaan, belenggu-belenggu fisik. Dia mulai dengan berzikir. Ketika berzikir, dia ruhnya itu mulai meningkat, menguat, sehingga ketika kuat, belenggu fisiknya mulai menipis, sehingga terbuka hijabnya. Ilmu yang ada di dalam hatinya itu terbuka. Sebenarnya semua ilmu itu sudah ada di dalam ruh kita, karena ruh kita itu kaca. Paham nggak? Ilmu itu tersimpan di Lauhil Mahfuz. Sedangkan badan fisik, hijab itu seperti dia itu menghalangi kaca hati kita. Paham nggak? Ketika orang melakukan suluk sehingga apa? Sehingga hijabnya terbuka, dia itu seperti seolah-olah hanya disingkap saja sebagian sehingga kaca hati kita, kaca kolbu kita itu memantul langsung dari Lauhil Mahfuz. Paham nggak? Lauhil Mahfuz itu seluruhnya sudah ada di catatan di sana mulai dari awal sampai akhir. Ilmu apapun ada di sana. Takdir apapun ada di sana. Tapi kan nggak semua dibuka seluruhnya. Makanya disebut sebagai mahfuz, disingkap, yang dijaga, yang sekret. Faidza zala bi taufiqillahi dhahar. Jika wujud
apa? Hijabnya hilang, tersingkap dengan taufiknya Allah, maka nampak ilmu itu, nampak ilmu laduni itu nampak. Wa huwal muradu bi khabar. Itulah yang dimaksud dengan hadis man amila bima alima aurathallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan apa yang diketahui, mengamalkan ajaran syariat dengan konsisten, dengan ikhlas, dengan tulus, dengan suluk, dengan riyadhah, maka Allah akan memberikan ilmu yang belum diketahui. Maksudnya dibuka hijabnya saja. Kenapa? Karena sudah ada pantulannya, ruh dia kepada Lauhil Mahfuz itu sudah ada. Dibuka hijab, kita udah tahu otomatis. Paham nggak? Lah terus Ustadz, ada pertanyaan seperti ini, dan ini mungkin saya mungkin setelah ini sedikit ya. Loh Ustadz, orang mencapai makom fana berarti musyahadah, berarti dibuka hijabnya, berarti dia mendapat ilmu laduni. Terus makom fana kadang terlihat zahir itu seperti dia majdzub, seperti orang gila yang tidak tahu dan sebagainya. Itu bagaimana membedakan antara orang gila dengan orang yang benar-benar ada bedanya. Bedanya itu nanti setelah dia sadar. Setelah dia sadar, orang ini yang awalnya majnun kemudian dia kembali lagi sadar, itu nanti beda. Orang gila itu ketika dia misalnya sembuh dari kegilaan, dia nggak ada ilmu di dadanya, itu nggak ada. Lawan memang murni gila, ada saraf yang terganggu di otaknya. Nah, kalau orang yang fana, tidak sadarnya itu karena fana, itu sebenarnya karena benar-benar musyahadah sehingga ruhnya itu dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditakdirkan dia dikembalikan lagi kemampuannya, ruhnya itu masih ada. Ilmu yang telah dirasakan ketika ditanamkan pada ruh dia itu masih ingat, sehingga ketika dia kembali dia ngomong hakikat itu banyak sekali. Makanya ceritanya biografinya Ibnu Arabi, beliau bisa menuliskan ilmu sebanyak itu sampai Futuhat Makkiyah, dan dalam catatan sejarah ya, tulisannya Ibnu Arabi itu sampai sekarang itu belum ditandingi oleh semua ulama. Semua ulama zahir. Dari sisi kuantitas, banyak sekali. Lebih banyak yang lebih banyak yang hilang. Bahkan ada yang mengatakan sampai 1000 judul, sampai 500 judul. Itu ada. Ibnu Arabi itu banyak sekali. Dan yang menariknya, Ibnu Arabi itu tak ilmu bisa nulis sebanyak itu kapan? Padahal sebelumnya itu zahir, sebelumnya itu ulama ahli hadis. Ibnu Arabi itu ulama ahli hadis. Ketika itu beliau itu ada sebuah cerita katanya itu berziarah ke makam tertentu. Kemudian di situ dibuka oleh hijab oleh Allah, 1 minggu balik-balik langsung ilmu hakikat keluar semuanya. Enggak. Hanya seminggu. Langsung seluruhnya tiba-tiba semua karyanya itu kaitannya dengan tasawuf yang sampai 500 judul itu. Padahal umurnya juga nggak panjang Ibnu Arabi. Karena hanya dibuka hijabnya saja. Paham nggak? Karena ilmunya sudah ada di hati masing-masing. Fakashafa'an qalbi ghita adzalik. Sehingga Allah membuka, menyingkap dari hatinya, dari rohnya, dari kolbunya, tutup itu, tutupnya dibuka. Sehingga memantul dari Lauhil Mahfuz. Fa'aradu an kulli makhluk hatta anil jannah. Sehingga ketika dibuka itu, maka dia berpaling dari semua makhluk, bahkan dari surga. Kenapa? Karena sudah merasakan hakikatnya bukan kaitannya dengan surga, bukan kaitannya dengan makhluk. Orang kalau udah merasakan hakikat, otomatis kenikmatan dunia itu hambar. Paham nggak? Bayangannya itu seperti orang yang telah makan gula, kemudian dia minum teh. Tehnya tawar kan, padahal dia juga manis. Kalah manis sama gula sebelumnya. Seperti itu. Orang yang telah menyaksikan seperti itu, tajali-tajali Allah Subhanahu wa taala ketika dikembalikan kesadarannya, maka dia nggak kerasa, nggak ada nikmatnya, dunia ini nggak ada nikmat. Makanya ada di cerita di Risalah Kusyairiyah, itu seorang ulama pernah dibuka hijabnya sehingga dia merasakan sedikit dari kenikmatan surga. Bagaimana harumnya, bagaimana indahnya surga. Ketika dikembalikan ke dunia lagi, kesadarannya dia itu sangat jijik melihat dunia sehingga kayak mau muntah gitu. Melihat dunia ini baunya itu nggak enak. Jadi sampai dalam jangka waktu 1 minggu itu dia nggak bisa makan, dia nggak bisa minum. Karena pernah merasakan sekali satu suapan makanan surga. Karena sudah levelnya udah tinggi, tiba-tiba dikembalikan, tiba-tiba, wah ini bangkai ini. Nggak enak rasanya ini. 1 minggu dia nggak bisa makan.
ceritanya para ulama ini disebutkan di dalam Risalah Kusyairi. Ya. Makanya di antara rahmat Allah itu dihijab. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagian dihijab bagi orang-orang yang enggak kuat, tapi sebagian dibuka. Kenapa? Karena agar sebagai hujah bagi yang lain. Karena memang ditakdirkan enggak semua orang itu menggapai makom ini. Tapi jangan didustakan makom seperti ini. Fahadha qa'imun bihuquqir rububiyyah wa dzaka bihuquqil ibadah wal ubudiyah. Orang yang mencapai makom hakikat itu sedang menjalankan hak-hak rububiyah, sedangkan orang yang menjalankan syariat dalam arti syariat saja tanpa kasyaf, tanpa musyahadah itu menjalankan hak-hak ibadah dan ubudiyah. Oke, saya pikir sore hari ini sudah jam 5, jadi kita cukupkan sampai di sini. Jadi keterangan ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Kalau mau baca di dalam bab Ajaibul Qalbi dibaca sendiri. Sudah saya terangkan di kajian tahun yang lalu juga ada kalau nggak salah. Tahun lalu itu ada ketika ada kajian Ihya Ulumuddin Ajaibul Qalbi itu saya terangkan juga. Itu dinas oleh Imam Al-Ghazali. Dan itu yang dipahami oleh para ulama sufi dan juga dipahami oleh para ulama pada umumnya demikian. Bagaimana orang mendapatkan ilmu laduni itu prosesnya bagaimana. Ilmiahnya itu bagaimana? Ilmiahnya itu sudah diterangkan. Ya, demikian. Saya pikir sudah bisa dipahami. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ya di YouTube atau di grup, nanti bisa dijawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Yus.